Selamat pagi, Kantor Hukum Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini, pengucapan putusan ada 8 perkara. Kemudian dari ke-8 perkara ini, menurut catatan kepanitraan, melalui panitera tentunya, hampir semua pihak hadir. Kita mulai dengan pengucapan putusan untuk perkara nomor 1, para pihak semuanya hadir. Putusan nomor 01 garing PHP.BUP/19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung tahun 2020 diajukan oleh 1. Hajah Nesi Kalvia ST, 2. Imam Suhadi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2020 memberi kuasa kepada Andana Marpaung SH.MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada Rozali Umar SH.MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini: 1. Musa Ahmad Esos, 2. Dr. Ardito Wijaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada M. Rido SH.MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. 1, 2, 3 sampai 4, bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan pasal 158 UU 10 2016 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42 tahun 2017 bertanggal 16 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 UU 10 2016 secara kasuistis. PD putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 PHP dan seterusnya tanggal 9 Agustus 2018. 3.2 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara akuo A, B,
dianggap dibacakan bahwa berdasarkan tanda terima tambahan berkas perkara pemohonan nomor 16 dan seterusnya tahun 2020 yang di dalamnya terdapat naskah perbaikan permohonan yang diajukan pemohon melalui luring diterima oleh Kepeniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 23.31 WIB. Dengan demikian, perbaikan permohonan pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal yang diterima pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.3.34 dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan oleh karenanya eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.5 dianggap dibacakan. 3.6 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di Kepeniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.56 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan nomor 1 dan seterusnya tahun 2020 sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon menimbang Bawaslu mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok permohonan. Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 10/2016. Terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 sehingga perkara akuo dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. 3.8 menimbang bahwa pemohon dalam permohonan mendalilkan pada pokoknya adanya pelanggaran administrasi dalam pemilihan yang terstruktur sistematis dan masif TSM di 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, antara lain Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Gunung Sugi, Kecamatan Anak Tahu, Kecamatan Terbangi Besar, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Rubian, Kecamatan Punggur, Kecamatan Seputi Raman, Kecamatan Seputi Surabaya, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Wai Pengabuan, dan Kecamatan Selangai Linggah. Terhadap pelanggaran TSM tersebut, pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah PD bukti P11 sampai dengan bukti P64 dan terhadap pelanggaran TSM berupa politik uang tersebut telah diajukan laporan oleh pemohon kepada Bawaslu Provinsi Lampung dengan nomor registrasi 01 dan seterusnya tahun 2020 yang telah diputus dengan putusan pendahuluan pada tanggal 15 Desember 2020 dan menyatakan laporan akan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan. Namun belum terdapat putusan akhir bukti P7. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban bantahan termohon, keterangan pihak terkait keterangan Bawaslu serta memeriksa latar bukti yang diajukan oleh para pihak, bukti P1 sampai dengan P64, bukti T1 sampai dengan T13, bukti PT1 sampai dengan PT29, bukti PK1 sampai dengan PK32 dan fakta dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan terhadap laporan adanya pelanggaran TSM berupa politik uang di 18 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah memeriksa saksi-saksi dan melakukan kajian dengan hasil kajian dugaan adanya pelanggaran politik tidak terbukti PD bukti PK2 sampai dengan bukti PK30. Bahwa terhadap hasil kajian Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terkait dengan pelanggaran sebagian tersebut di atas, pemohon mengajukan keberatan dan perusahaan laporan tersebut ke Bawaslu Provinsi Lampung dengan nomor registrasi 01 dan seterusnya tahun 2020 dan dicatat pada tanggal 14 Desember 2020. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung telah menindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan dengan memeriksa saksi-saksi kedua belah pihak dan mendengarkan keterangan ahli serta pihak terkait, Sentra Gakumdu Lampung Tengah serta pihak terkait Panwascam di 18 wilayah kecamatan yang selanjutnya. Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 6 Januari 2021 dengan hasil putusan yang pada pokoknya mengatakan pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud dalam laporan pemohon tidak terbukti PD bukti T12
bukti PT 5. Selanjutnya terhadap putusan Bawaslu Provinsi Lampung nomor Regis nomor 01 dan seterusnya tahun 2020 tersebut telah diajukan keberatan oleh pemohon kepada Bawaslu RI yang diterima tanggal 8 Januari 2021 dan telah diputus pada tanggal 26 Januari 2021 dengan putusan nomor 08 dan seterusnya tahun 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak keberatan pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Lampung nomor 01 dan seterusnya tahun 2020 pide bukti T13 sama dan bukti PT 6. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah, dalil pemohon terkait dengan pelanggaran TSM di 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah dalam proses pemungutan suara pemilihan Bupati Wali dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 tidak terbukti dan oleh karenanya tidak terbukti karena telah terselesaikan oleh Bawaslu sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas. Lagi pula, andai pun pelanggaran tersebut ada kuat non, pelanggaran tersebut tidak memenuhi perolehan suara. Pelanggaran tersebut tidak memengaruhi perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. 3.9 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 10 2016 berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan akuo pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. 3.10 dianggap dibacakan, 3.11 dianggap dibacakan, 3.12 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU 10 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon adalah tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil pokok permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Andai pun dalil yang dikemukakan pemohon adalah benar kuat non, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Nimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. 3.15 menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 6. Andai pun pemohon memiliki kedudukan hukum, kuat non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi dari termohon dan pihak terkait lainnya dan pokok permohonan pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi. 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua, merangkap anggota Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmik, PFW,
Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Situngpul, Saldi Isra, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pukul 9.21 WIB oleh 9 orang hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Dian Husnul Khotimah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, pemohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Berikut